Salah satu sosok raja termasyhur abad ke-12 yang memimpin kerajaan Kediri. Dia adalah Prabu Jayabaya, yang kemudian dikenal akan ramalannya hingga sekarang. Ramalan yang ia sampaikan berabad-abad lalu itu satu persatu menjadi kenyataan. Ada 7 ramalan Jayabaya yang sudah terbukti. 7 ramalan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa kulit kuning yang membebaskan Indonesia. Dalam sejarah tercatat Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Selanjutnya, datang bangsa Jepang yang kemudian merebut kekuasaan dari bangsa kulit putih itu. Ternyata, jauh sebelum kondisi itu benar-benar terjadi, Prabu Jayabaya terlebih dulu memprediksi hal tersebut. Akan ada masanya datang kulit kuning yang melepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Ramal Prabu Jayabaya. Ramalan yang dimaksud Prabu Jayabaya itu kemungkinan yang dimaksud dengan bangsa putih adalah Belanda dan kuning adalah bangsa Jepang. Yang kedua, korupsi makin merajalela. Korupsi saat ini bahkan hampir menjadi sebuah budaya yang mengerikan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri, yang ternyata sudah ada banyak catatan dan bukti yang menyebut jika praktek melanggar hukum itu sudah ada sejak masa kerajaan kuno. Prabu Jayabaya sendiri juga pernah memprediksi bahwa praktek korupsi akan semakin besar. Akeh janji ora ditepati, akeh wong nglanggar sumpahe dhewe. Akeh menungso mung ngutamake duit, lali kamenungsan, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Yang artinya banyak janji tidak ditepati, banyak orang melanggar sumpah sendiri, banyak manusia yang mengutamakan uang, lupa akan kemanusiaan, lupa kebajikan, lupa keluarga. Begitulah bunyi ramalan Prabu Jayabaya. 3. Banyak orang ingin kaya instan. Ramalan Prabu Jayabaya berikut ini mungkin akan mengingatkan kita akan banyaknya praktik pesugihan yang semakin banyak di Indonesia. Mencari kekayaan secara instan tanpa memerlukan kerja keras ini pun sudah banyak dilakoni orang di berbagai daerah di Indonesia. Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin. Luwih utama ngapusi. Wegah nyambut gawe kepenak-kepenak. Ngumbar nafsu angkara murka, ngedekake duraka. Banyak orang yang malu bekerja pada pekerjaan yang baik dan halal, lebih senang berbohong, tidak suka bekerja dan lebih suka bersenang-senang, mengumbar nafsu dan membesarkan keinginan. Yang keempat, kemajuan zaman modern. Kemajuan era modern juga pernah diramalkan Prabu Jayabaya. Dia pernah mengatakan bahwa negeri ini akan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti transportasi hingga perekonomian. Besok yen ana kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku neng dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Artinya, nanti akan ada kereta yang berjalan tanpa kuda. Tanah Jawa akan dihiasi besi. Perahu berjalan di atas awan-awan. Sungai kehilangan sumbernya. Dan
pasar kehilangan keramaian. Hal itu seolah yang terjadi saat ini. Sudah banyak kereta api, pesawat, hingga pasar tradisional yang sudah tak ramai seperti dulu dan mulai bermunculan pasar bergaya modern. Nomor 5. Maraknya pergaulan bebas. Prabu Jayabaya juga pernah memprediksi adanya pergaulan bebas di negeri ini saat ia masih hidup. Dalam ramalannya itu, Prabu Jayabaya menyebut jika orang perempuan akan kehilangan rasa malu dan laki-laki akan kehilangan kehormatannya. Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang prawirane, perempuan kehilangan rasa malu dan laki-laki kehilangan kehormatannya. Hal itu seolah terjadi seperti sekarang. Norma dan hal dulu yang dianggap tabu sekarang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. 6. Pendidikan dikomersialisasi. Dulu Prabu Jayabaya disebut pernah mengatakan dalam ramalannya jika di masa depan akan banyak orang yang menjual ilmu. Hal itu seperti yang terjadi sekarang, yakni pendidikan masih banyak menuai pro dan kontra lantaran tidak seluruhnya digratiskan. Akeh wong ngedol ilmu, banyak orang yang menjual ilmu. Dan yang ketujuh, ramalan Notonegoro. Ramalan ketujuh itu begitu terkenal di berbagai kalangan, sebab ramalan ini dikatakan ada sangkut pautnya dengan proses kepemimpinan di Indonesia. Notonegoro sendiri dikatakan memiliki arti menata negara. Hal itu juga banyak dikaitkan dengan para pemimpin atau presiden Indonesia. Notonegoro juga dikaitkan dengan nama-nama presiden di Indonesia. Kata No sendiri dikaitkan dengan nama Presiden Soekarno, kemudian kata To dikaitkan dengan Presiden Soeharto, dan kata No dikaitkan dengan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam ramalannya itu, kemungkinan negara ini akan berhasil tertata oleh para pemimpin yang kaitannya dengan falsafah di balik kata Notonegoro tersebut. Saat ini banyak yang menduga jika kata No, To, No sudah ada dalam nama menjadi 3 presiden di atas. Saat ini tinggal kata Go dan Ro. Lantas siapa presiden dengan nama yang erat kaitannya dengan kata itu? Itu hanya sebatas ramalan yang mungkin saja bisa benar atau tidak. Mungkin saja juga hanya sekedar dikaitkan. Tidak ada yang tahu. Oke, terima kasih telah menyimak di Brand Kenso Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.